Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ajengan. Paposa ajengan. Mangsa, Chef? Alhamdulillah. Kumaha samulihna? Alhamdulillah. Istri sehat? Alhamdulillah. Masih satu? Masih insyaallah gitu. Iya. Kebayana? Iya. Silaturahmi panggilnya. Iya, silaturahmi. Dia teh ieu teh tos laminya. Oh, udah lama ya ini ya. Lami pisan. Lama banget. Kita agak ketemu ya. Kita kan beres etirengse nya. Sudah beres mualimin. Betul. Terus kuliah berpisah, kita berpisah. Kita baru bertemu lagi. Setelah sekian lama. Luar biasa. Di India. Saya awal mulanya main ke sini ada niat atau lihat dulu dari YouTube. Ternyata ada Ustadz Fahru Roji nih. Ya, Ustadz ya. Oh, kan Ustadz ya, bukan Ustadz. Teman mualimin, teman sekelas, teman bercanda ya. Ada, iya, biasa. TTM ya. Iya. Teman tapi mesum ya. Jadi dulu kan Ustadz Fahru Roji itu terkenal, saya kenal banget ya. Ustadz Fahru Roji seperti apa. Tahu kartu saya ya. Gak usah dibuka di sini. Oh, usah sini. Bahaya nih. Ya, seperti itu Ustadz. Jadi ada keluhan atau ada pertanyaan dari beberapa teman. Betul. Dan saya juga pribadi mengenai rumah tangga. Jadi yang pertama rumah tangga dan apa namanya, cara komunikasi antara suami dan istri. Betul. Itu yang ingin saya pertanyakan atau saya ingin kita ngobrol bareng lah. Jadi kalau hitung-hitungan ilmu saya lebih percaya lah sama Ustadz lah gitu. Percaya sama Gusti Allah. Jadi yang ingin saya pertanyakan yang pertama itu mengenai bagaimana karakter atau sifat laki-laki dalam rumah tangga. Betul. Dan yang kedua mungkin karakteristik wanita dalam rumah tangga. Betul. Dan yang ketiganya ini bakal jadi intinya yaitu komunikasi antar keduanya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Ketika kita berumah tangga kan membawa latar belakang yang berbeda, beda cara mendidiknya dulu, beda lingkungannya dulu, tiba-tiba harus bersatu. Iya, seperti itu. Kemudian ketika bersatu hidup bersama, itu kan bukan proses yang mudah gitu ya. Maka nanti ada orang yang berprinsip berpacaran setelah nikah. Itu kan kurang baik juga, Pak. Iya. Ketika sudah nikah berpacaran lagi, pacaran lagi. Pacarannya lama, setelah nikah 2 bulan baru. Itu kan bahaya. Iya. Nah, jadi tanya. Jadi gini, dalam Islam itu Allah berfirman, laisa dzakaru kal unsa. Kalau laki-laki itu beda dengan perempuan, Pak. Ketika sudah nikah pun beda cara berpikirnya. Nah, salah satu ciri laki-laki dan perempuan adalah kalau laki-laki single tasking. Kalau perempuan multitasking, gitu. Laki-laki itu dia hanya mampu mengerjakan satu pekerjaan di satu waktu. Beda dengan perempuan. Perempuan itu multitasking, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan di satu waktu. Bari masak, nenenan, balas WA, gitunya. Terus kemudian bari lajo, sinetron. Sinetron bisa. Atau bahkan gini, Pak. Ketika laki-laki dan perempuan nelpon, laki-laki itu kalau pegang HP kayak gini, nelpon, alamat di mana? Oh, di sekitaran bundaran. Dari bundaran belok kiri, kemudian ada toko, di toko itu ada gang masuk, segitu. Perempuan nggak bisa kayak gitu, Pak. Kalau perempuan itu karena multitasking, dia sambil gerak, bagi lompatan. Oh, di bundaran, belok seeutik, aya toko, masuk ke gang. Beda dengan laki-laki itu karena single tasking, sehingga laki-laki itu mudah fokus, beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu sulit untuk fokus. Laki-laki itu dalam waktu 10 menit dia fokus. Contoh Bapak, sebelum 10 menit masih kene bisa mendengar omongan orang lain. Tapi ketika lebih dari 10 menit dia sudah fokus. Kalau ibu-ibu tidak bisa, Pak. Ibu-ibu itu fokusnya itu 30 menit. Contoh ketika pengawasannya di masjid, ribu. Bapak-bapak datang ke masjid, Pak. Bapak datang ke masjid, diuk langsungnya. Diuk langsung, salaman diuk. Siap. Ibu-ibu. Iya. Kegeberan lah, 80 km per jam. Begitu diuk kan, apa tuh biar di jalan saha.
Itu ustadznya kada gitu goreng banget nanya. Kata-kata kan emang ngomong ulah kayak itu kan baru dia fokus lebih dari 30 menit. Begitupun dalam rumah tangga, Pak. Ini harus dipahami. Lelaki itu kalau perempuan nyuruh ke laki-laki itu harus paham. Laki-laki itu single tasking. Jangan menyuruh lebih dari satu. Contoh misal, Bapak engke wis sekolah, jemput si ade, kemudian beli martabak, kemudian beli martabak warna hijau, warna make mie pakai nogna ulah dikocok dan sebagainya. Wah panjang, mau kehartiin laki mah gitu. Pasti nu dibawa balik cuman anaknya saja. Karena dia single tasking. Kalau ibu-ibu multitasking. Begitupun ketika nyuruh di rumah, Pak. Bapak nitah teh kudu hiji kalau laki mah gitu. Baru setelah selesai satu, dia menyuruh yang lainnya. Kalau perempuan kan, mama beresan. Cukup dengan satu perintah itu, dia mengerjakan berbagai pekerjaan. Selesai. Kalau kisim goreng di rumah gitunya. Betul. Istri kan sama ngajar. Betul. Saya istri ngajar. Daring, dua-duanya daring. Saya daring, istri daring. Saya mah daring, fokus daring. Betul. Pegang HP. Kalau istri mah sambil daring, sambil masak, sambil nguapin anak. Luar biasa. Itu kan fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke perempuan dan ke laki-laki. Dan ketika ini tidak dipahami, maka kemudian ini terjadi percekcokan di rumah tangga. Tidak saling paham. Karena laki-laki itu single tasking. Gitu, Pak. Itulah kira-kira. Pahami itu. Jadi bagaimana cara berkomunikasi yang baik? Nah, nanti kita ada pemahaman dulu antara kedua belah pihak. Perempuan memahami bahwa laki-laki itu single tasking. Laki-laki memahami bahwa perempuan itu multitasking. Sehingga dalam memerintah sok loba teuing awewe mah gitu. Lieu gak urang teh gitu. Asli. Atau kadangkala ketika memerintah awewe itu kadangkala karena dia multitasking sehingga menganggap bahwa laki-laki itu serba bisa gitunya. Nah, maka disitulah letak kesepemahamannya nanti. Nah, sebelum ke sana banyak juga nih yang harus saling mengerti. Selain dari single tasking dan multitasking, apa? Yang kedua yang harus dipahami antara laki-laki dan perempuan adalah gaya bahasa, Pak. Gaya bahasa. Jatah saya, laki-laki jatah Bapak itu ngobrol per hari itu antara 4.000 dan 7.000 kata per hari. Laki-laki gitu. itu. Hasil penelitian, Pak. Kadang-kadang detang capek. 4 sampai 7.000 per hari. Laki-laki. Perempuan 28.000 sampai 40.000 kata per hari. Berapa kali lipat. Dari sisi kecerdasan, perempuan itu lebih cerdas, cerewet, Pak. Bukan cerdas. Cerdas. Lebih cerdas. Cerewet. Apa ini? Ada ipisnya. Karena di sinilah Allah melebihan perempuan dengan kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Ketika seorang anak belum bisa ngomong, berarti peran ibu yang harus digenjotnya, Pak. Yang harus dioptimalkan. Karena ibu itu punya peran 28.000 sampai 40.000 kata per hari. Coba Pak baheula urang ke sekolahnya baheula mun bapak nita diajar kumaha Pak? Bapak nita diajar. Bapak kita. Diajar sakitu kan? Coba ibu kita. Opahnya. PR tuh tugas tuh. Kecimping. Maka itu kadang-kala jadi problem gitu. Lelaki kurang memahami bahwa perempuan itu dari sisi bahasa ya cerewet gitu. Ya 28.000 kata. Ya laki-laki jatahnya adalah cuman 4 sampai 7.000 kata. Tapi geuning aya laki cerewet. Nah, tah laki solihah, Pak. Gitu ya. Benten deui eta. Benten citakan gitu. Iya, bener. Gitu, Pak. Ya karaos kerasa sama saya di rumah tangga itu banyak ya percecokan dalam rumah tangga hanya hal kecil ya. Nah, betul. Maka saya kasih tahu, Pak, kalau ada percecokan itu gak usah diladangi. Gak usah diladenin gitu. Karena ketika bapak marah, istri marah, bapak diam, bapak dapat pahala dengan diam. Wih, bahaya. Nah, biasa. Mau disebutkan tepeka laki mah. Itu dia hanya dengan diam. Coba lo ke romantis kayak menang pahala tuh udah jajanan, udah balanya, gitu. Kan cukup dengan diam cepat pahala. Lelaki sejati itu bukan lelaki yang tidak mau melawan perempuan, Pak. Tapi lelaki yang dia diam dan mengingat kasih sayang
istrinya ketika melahirkan anaknya. Subhanallah. Iya. Jangankan kita, Pak, Umar bin Khattab nih. Kan setan takutnya sama Umar bin Khattab juga. Keras. Setan wae lompat kadangnya suka Umar bin Khattab, tapi ketika dia dimarahi atau diberi omongan oleh istrinya, dia diam enggak ngelawan. Sampai gitu. Lamun aya nu nyarekan ka ente ka kita susis, ya sama dengan nyarekan ka Umar bin Khattab gitu ya. Berarti orang laki-laki yang susis itu adalah yang sebetulnya dia bisa melawan, tapi dia menahan itu demi keselamatan anak dan istrinya. Ada pembelaannya sekarang. Ada seketika pembelaan. Nah, gitu Pak. Maka Allah berkata di Al-Quran, perempuan itu nisa. Nisa itu artinya bercerita, ngomong. Sedangkan dulu ketika sebelum dia nikah namanya imro'ah. Imro'ah itu menjaga wibawa, menjaga menjaga harga diri dari mir'atun, kaca kan ini cermin, menjaga diri. Tapi wanita ketika dia sudah menikah jadi nisaun, atau perempuan ketika dia sudah menikah dan sudah bergabung dengan wanita lain, statusnya dirubah. Jadi imro'ah jadi nisa. Jadi kalau kang ngomong, kesorangan melungu sih, ibu-ibu mah tapi datang baladna, salam gua bea ka omongkeun gitu. Tapi bukan itu bukan kelemahan, Pak. Justru disitulah Allah meletakkan kelebihan seorang ibu. Kecerdasan anak itu tergantung kepada apa yang dibicarakan oleh ibunya sebetulnya. Gitu. Coba Pak gini. Ibu itu kan udah jatahnya 40.000 ini. 28 sampai 40.000. Hampir 4 sampai 10 kali sampai 8 kali lipat dari laki-laki dari bahasa. Kalau ibunya cerewet soleh, pintar Pak budak. Contoh misal, ini anak saya ya misalnya, saya ini ibunya. Nah, yuk kita makan bugis. Nih bugis ini asalnya dari daun. Daun ini ciptaan Allah. Luar biasa, daun ini berasal dari pohon pisang. Pisang ini tidak bisa tumbuh kalau Allah yang tidak menumbuhkan. Kalau tidak ada air, air itu berasal dari hujan. Hujan itu berasal dari awan. Akibat dari sinaran udara atau udara yang mengendap kemudian turun ke bawah. Masya Allah, tidak hanya pisang, padi pun bisa tumbuh. Bahkan hari ini padi pun kita impor dari Vietnam. Budak tina bugis ke Vietnam, so pintar budaknya. Tapi kadang-kala budak itu jadi bodoh akibat dari ibunya anu cerewet teu puguh gitu. Dek omeh wae kan, yuk omeh makan lah bugis yuk. Omeh mana bugisnya salah. Yuk makan bugis yuk. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah giginya bodas, giginya putih. Alhamdulillah bisa mengunyah. Tanpa Allah Anda tidak bisa mengunyah. Allah ciptakan gigi satu persatu. Wah cerewet, pintar budak Pak. Begitu mah. Ain urang mah da laki mah simpel ya. Jeung cerewetna dia ibu-ibu teh cerewet anu mata kanyari hateun budak gitu nya. Contoh kieu. Jangga ngapalkeun. Tuh tinggal di budak batur mah. Naon? Geus boga anu, ujan teh boga naon. Budakna pintar dijawab, "Mama, indung batu mah geus maot. Mama hidup keneh." Gitu. Mana irah mama maot. Kan nyari hate dibandingkeun gitu. Maka belajar di sinilah belajar untuk cewek yang solihah gitu Pak. Perempuan masing-masing danya bukan tugasnya. Tugas ibu berarti lebih berat di rumah tangga ya? Betul sebetulnya itu ya. Mendidik anak yang bersentuhan langsung dengan anak kan ibu. Chemistry kan kebangun ke ibu, bukan ke ayah sebetulnya. Sekalipun yang bertanggung jawab adalah ayah gitu. Tapi ujung tombaknya adalah ibu. Ibarat sekolah, ayah itu kepala sekolah, ibu adalah gurunya. Gitu. Jadi anak itu sekarang bersentuhan langsung dengan guru. Itu. Ketika di rumah tidak ada pendidikan, berarti peran kepala sekolah yang tidak berlangsung. Maka di sini Pak, kadang-kala gini, kenapa aib rumah tangga kita sampai ke tetangga? Kenapa aib rumah tangga kita sampai ke salemur apa? Akibat naon? Pas ya di ujung ujung deui. Pas ya di Garut tapi ke Bandung. Pas ya di Bandung tapi ke Jakarta misalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Akibat dari jatah ngomong istri 28.000 sampai 40.000 kata tidak dihabiskan oleh suaminya. Pada akhirnya dia menghabiskan jatah ngomong perharinya ke orang lain gitu. Jadi suami tidak mau mendengarkan keluh kesah. Gitu Pak. Maka
berhati-hatilah ketika aib kita sampai ke orang lain. Berarti salahkan lelaki. Jadi bersyukur ya ketika istri cerewet deh ya. Dia menjatahkan menghabiskan jatah katanya itu ke suaminya. Iya, gitu. Begitupun saya tuh harus empet kata, Pak. Empet naon? Meminimalisir kata di luar karena jatah saya cuma 7.000. Ketika di luar jatah saya sudah habis 7.000, datang ke imah pego, Pak. Iya, asli. Teu ngomong ke budak teh nyempe cing capek sare gitu. Kadang gitu ya. Kadang gitu, maka jatah kata kita itu jatahkan 1.000 sampai 2.000 kata untuk di rumah, untuk laki-laki. Kalau perempuan itu pun harus dihabiskan di rumah. Maka ketika perempuan, terutama perempuan ketika banyak masalah, Pak, perempuan itu tidak butuh solusi. Betul. Ketika dia curhat, dia tidak butuh solusi, tapi hanya dia butuh didengarkan, dihabiskan jatah kata 4.000 gitu. Iya, dengarkan. Dan solusi nama geus apaleun gitu. Sehingga bisa, Pak. Mungkin pernah kejadian, saya pernah ngalamin. Ayah, besok kita mau berangkat. Saya punya gaun warna hitam, warna ungu. Ketika saya jawab warna ungu, tiba-tiba datang warna kuning. Karena dia sudah tahu jawabannya. Tapi alus na ieu cek saya teh. Tapi da kieu, ongkos nanyakeun. Ongkos nanya tapi punya pendirian sendiri. Itu adalah perempuan. Ajaibah makhluk misteriusnya makhluk yang bernama perempuan. Di situ kita kadang harus paham. Perempuan itu hanya dia ketika dia curhat hanya butuh jatah menghabiskan 40.000 kata itu. Jadi kan ya berarti harus satu sama lain saling mengerti ya. Kalau tadi kan Ustadz yang Ustadz katakan itu kita sebagai laki-laki yang harus mengerti apa yang karakteristik. Berarti nanti juga ya Ustadz harus deal juga ya bahwa istri juga harus mengerti ketika suami pulang kerja capek, pulang ke rumah jatah katanya habis. Gitu harus mengerti juga harusnya gitu. Maka di sinilah harus paling paham. Ketika suami datang ke rumah, weng. Oh, dia sedang menghabiskan jatah kata yang Allah berikan kepada dirinya. Begitupun ketika istri suatu saat harus memahami. Karena profesi bapak sebagai guru misal atau profesi kita sebagai aktivis, jatah kata kita habis di luar datang ke rumah, kita cuma tersisa sekitar 20-30 kata. Sehingga ketika ke rumah dia tidak mengeluarkan sepatah dua patah kata gitu. Maka disinilah terjadi kesepahaman gitu Pak. Karena jatah kata itu satu sama lain harus mengerti itu. Tapi paham. Ada pertanyaan lagi untuk di benak saya, kasuistik ini mah ya. Jadi banyak istri yang pendiam, ada istri yang pendiam, dia tidak mengungkapkan keluh kesahnya terhadap suami, seperti itu tadi. Tapi lambat laun jadi bom waktu. Betul. Sampai akhirnya punya anak sudah banyak, baru dia keluarin keluh kesahnya. Sampai terjadi perceraian seperti itu. Itu bagaimana sikap yang harus dari awal prinsip pernikahan mencegahannya seperti mencegah itu. Maka disinilah prinsip keterbukaan, Pak. Maka ketika seorang istri pendiam nih, dia adakan seperti itu. Nah, bisa jadi pendiamnya itu bukan karakter pendiam, tapi bisa jadi ketika dia ngomong, satu, suaminya tidak akan memberikan solusi. Yang kedua, suaminya tidak mau mendengarkan. Yang ketiga, suaminya bukan tempat yang aman bagi sang istri untuk menyampaikan keluh kesahnya. Jadi justru malah diamakan gitu. Jadi ketika daripada ngomong mending jempe gitu aja. Sebab ketika dia curhat, dia justru malah dimarahi. Maka disinilah peran suami, Pak. Dalam rumah tangga itu tidak ada salah istri sebetulnya. Wanita itu makhluk Allah yang tidak pernah salah. Gitu ya. Sekalipun dia mengaku salah, lelakilah yang paling salah. Gitu kan ya. Kenapa memang gitu? Prinsip gitu. Maka disinilah perlu pendekatan. Jadi saya kasih tahu ya, komunikasi dengan istri atau dengan anak, dia itu ketika dia defend itu mengalami pertahanan untuk tidak ngomong, belajarlah untuk sentuh dulu anggota fisiknya. Misal, tangannya dipegang. Ketika tangannya sudah dipegang, sekian detik baru tanya. Maka disitulah dia akan keluar apa yang sebetulnya dia unek-unekan gitu. Karena dia butuh dulu rasa aman. Aman nggak saya menyampaikan aib ini ke suami saya? Marah nggak kalau saya menyampaikan keluh kesah saya ke suami saya? Yang saya kasih tahu, Pak.
Ada kisah namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kalangan sahabat. Yang dia seorang ustadz kemudian menikah dengan seorang mu'alaf ketika saat itu. Dia berkomunikasi kepada suaminya dengan gaya yang luar biasa indah. Dia memahami suaminya. Karena suaminya tadi single tasking dan juga kecerdasan linguistiknya cuman 70.000 kata. 7.000 kata per hari. Satu waktu suami Ummu Sulaim itu keluar rumah. Ketika dia keluar rumah meninggalkan anak yang sedang sakit. Ketika dia keluar ternyata di perjalanan anaknya meninggal di dalam rumah. Ketika di dalam rumah, anaknya meninggal, kemudian dia mandikan anak itu, dikafani, kemudian dia simpan di kamar. Suaminya pulang, rumah sudah bersih, dia sudah mandi memakai baju pengantin. Ketika dia memakai baju pengantin, rumahnya sudah bersih, kemudian dia sediakan makanan yang terbaik untuk suaminya, kesukaannya. Kemudian suami pulang, dia memakan makanan kesukaan suami, melihat istrinya yang bersih, memakai baju pengantin, lantas terjadilah yang seharusnya terjadi Setelah seharusnya terjadi itu terjadi, kemudian si Ummu Sulaim ini berkata pada suaminya, "Bebeb, ayah, kalaulah kita dititipi barang oleh yang punya barang, kemudian yang punya barang itu mengambil kembali, apa yang harus kita lakukan?" Ya serahkan, karena itu bukan milik kita. Jawaban suaminya. Kemudian dia cerita, anak kita pun titipan dari Allah. Maka hari ini anak kita sudah dititipkan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta suaminya. Sugan teh mata kieu. Ketika saat itu dia menangis dan memeluk istrinya, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Suaminya teh aneh juga. Istri gitunya cara menyampaikan duka ke suami itu dengan cara bahagia kedua gitunya. Maka jawaban Rasulullah sederhana. Semalam Anda pengantinan gitu. Maka dia menjawab, "Iya." Maka insya Allah anak yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan keturunan yang soleh. Betul lah. 7 tahun kemudian dia memiliki beberapa anak dan anaknya itu hafid Quran. Subhanallah. Kayak gitu. Begitulah istri dan suami berkomunikasi. Kalau zaman sekarang enggak ada ya. Zaman sekarang kan kita pulang ke rumah apa? Minyak, gas, Pampers, Iya. Kita sedang mumet ke imam, masalah kan jadi masalah kembali, Pak. Maka habis itulah para ibu, para istri menghormati seorang suami. Begitupun kita, Pak. Saya kadang-kadang merasa malu sama istri gitu. Sebab istri yang di rumah itu kuat. Kita bekerja di luar rumah tuh ada istirahatnya, Pak. Coba istri kita di rumah ngomehan, makan, kan tuh bisa istirahat lah. Sok amang lah jadi nyaman istirahat lah, kan tuh bisa. Betapa berat perjuangan seorang ibu di rumah itu sebetulnya. Maka tangguh sebetulnya daripada kita yang ada di luar sebetulnya. Kalau dipikir-pikir gitu, Pak. Perjuangan seorang istri itu kan, luar biasa. Subhanallah. Jadi intinya saling berkomunikasi ya. Komunikasi yang baik. Tapi ya meskipun dalam rumah tangga kan ya kalau harusnya dalam rumah tangga itu komunikasi yang baik yang diutamakan. Tetapi kan dalam kenyataan suka ada sulit, saja sulit. Kagabnya suami istri kayak gitunya. Kadang untuk mengucapkan mohon maaf saja ya susah biasanya seperti itu. Karena banyak suami yang dia memposisikan diri di rumah itu sebagai bos. Betul. Bukan sebagai pemimpin ya, kan betul. Beda ya antara padahal gajinya letiknya. Jadi tuntutan ke istri itu banyak. Lu skio gitu. Gaji letik. Iya. Jadi akhirnya istri itu tidak menemukan sosok sebagai dia pelindung ya, tidak itu, seperti itu. Betul, Pak, itu. Maka disitulah lelaki jantan itu sebetulnya bukan lelaki yang mudah marah di iman. Tapi lelaki jantan itu juga lelaki yang dia penegak hukum, penegak aturan di rumah. Marah itu gak boleh, tapi menegakkan hukum itu boleh. Misal, anak saya gak sholat, maka saya gak boleh marah sebetulnya. Dengan nada tingginya, nyarekan, gak boleh. Tapi saya bawa anak itu ke aturan. Nah, mohon maaf, karena Anda tidak sholat,
bapak mau menegakkan hukum nih, kata Allah, ketika seorang udah balik gak sholat harus dipukul. Maka, nah mohon maaf, boleh digabrok, mohon maaf. Ayo kita tegakkan aturan, mohon maaf, udah bapak teh gak mau ente sampai dihukum kayak gini. Tapi Allah nunitai hukuman, diaturan gitu. Maka disitulah dijebron. Maka yakin sekalipun anak disiksa, disitulah akan timbul kasih sayang seorang anak ke bapak. Ayo di kita hati balik. Amak keung hukum tara. Gitunya. Buk we. Oh, buk tara tak apa bejan. Gampang teh tina nafsu, aturan Allah atau naon. Kan jadi bingung ke anaknya. Situ Pak. Maka disinilah saling memahami itu dari berawal dari saling paham tentang karakteristik satu sama lain gitu. Tadi multitasking dengan single tasking, terus kemudian bahasa, dan yang ketiga nih Pak, yang paling parah. Yang ketiga itu, lelaki itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan otak tengah, korpus kolosum tipis. Laki itu. Sedangkan perempuan otak tengahnya tebal. Sehingga ini berpengaruh dalam cara berpikir. Iya. Perempuan itu ketika dia menghadapi masalah, kabeh awak-awak Pak, emang gitu. Iya. Sehingga ketika dia sedang ada masalah dengan suaminya, budak benang. Iya, betul seperti itu. Padahal keheulna maka salakina gitu. Padahal keheulna di tempat pekerjaan. Ketika dia pulang, ketemu dengan suami, ketemu dengan ketemu dengan anak, dia marah ke anak dan ke suami. Padahal masalah intinya ada di sekolah misalnya atau di luar rumah. Maka disinilah pahami kalau istri kita marah tuh ujug-ujug, bukan berarti kita yang ada salahnya, bisa jadi masalahnya di luar. Dan sering kan gitunya, di balik wanita yang marah ada lelaki yang tidak tahu salahnya apa. Karena dia korpus kolosumnya tebal gitu. Masalahnya mah bisa jadi orang lain. Maka disitulah lelaki jantan. Sekalipun dia tidak tahu, sekalipun dia bukan sumber masalahnya, dia tanya ya naon. Biasanya malam hari ya. Gitu. Nah, yang kedua karena korpus kolosumnya kanal, sehingga disinilah satu kelebihan dan satu kekurangan bagi perempuan. Contoh, karena kanal pandangannya lebar Pak. Kalau laki-laki karena tipis pandangannya lurus ke depan. Fokus di rumah sering kelihatan kunci Pak motor. Fokus ke maka panggilnya. Kenapa? Karena matanya luas gitu. Ngulaknya kayak itu kadang ketemu sanagog-nagog sing gitunya. Karena apa? Karena pandangannya luas. Kalau laki-laki itu fokus ke depan gitu. Sehingga disinilah letak Pak. Kalau belanja nih, kalau belanjanya ke swalayan, Pak cepeng-cepeng Pak. Sabnaon segala kepelong, emang lagi romantis. Ngeliat betot gitu. Lagi romantis gitu. Supaya aman loket kita kan gitunya. Nih ya, ketika belanja juga ya. Belanja fokus kan kita udah ke supermarket lah. Betul. Kita belanja. Kita makan fokus pembelian awal tuh sudah dirilis. Ini. Istri mah beda ya. Beda Pak. Yang dirilis ini yang dibeli. Kayak gini misal kita mau ke warung laki-laki niat beli kopi, pulang bawa kopi. Ibu-ibu niat beli bawang, balik aya tahu, tempe, bawang, beuteuy. Segala kepolong, saya kemudian segala dibawa. Maka nikmatilah itu. Karena di situlah letak kodratnya perempuan. Karena kodratnya kayak gitu sehingga kemudian di rumah bersih, Pak. Iya, beres. Karena apa? Karena laki-laki itu kan matanya ke depan. Nu penting mah ya tempat bobo, yang penting itu ada tempat tidur. Doga di mana? Perempuan nggak bisa kayak gitu. Bersihan lah, beberes lah. Dia ke sekolah kan orang mah berangkat langsung sudah ketinggali kan. Ayo perempuan makan wah tarugu cembalasnya rumah teh. Setelah kodratnya kita dengan perempuan saling memahami teh gitu. Kalau Allah menciptakan untuk perempuan kayak gitu, kalau Allah menciptakan untuk laki-laki kayak gini, maka wajar kalau perempuan merasa risih kalau rumahnya gak bersih. Karena pandangannya lebar gitu. Kalau laki-laki pandangannya lurus sehingga tidak pernah risih ketika rumah tidak bersih gitu. Hari-hari jauh-jauh, yang penting mah bisa tibra, bisa cicing, disitulah. Betul sih. Nah itu maka disinilah laki-laki mudah pusing gitu, mudah pusing sehingga ada kejadian kieu Pak di pencetannya ku istri teh.
Kang, kalau dulu sebelum nikah, Akang dipencetan sakit kepala sama siapa? Jawaban suaminya mengharukan. Subhanallah sih. Dulu sebelum saya nikah, saya belum pernah mengalami sakit kepala. Jadi enggak sebelum kawin saya pernah sakit kepala. Itu nanti rumah tangga. Iya. Gitu lah. Jadi kayak gitu. Di sini korpus kolosumnya beda karena segala kelihatan. Terus kemudian kegelisahannya sekujur badan. Maka disinilah kebutuhan dasar seorang perempuan, Pak. Ketika kita mau masuk ke komunikasi ya. Satu, kebutuhan dasar tadi kenapa ada cekcok dipahami. Dua, kebutuhan dasar perempuan itu adalah dijaga. Apa yang dia omongkan dijaga, tidak dibantah. Tidak dibantah dulu, kenapa bisa ngomong harus beak kakak nemal gitu. Yang ketiga, dijaga supaya dia tidak jatuh wibawanya. Itu perempuan. Pengennya disanjung ya. Gitu. Pengennya disanjung. Maka disinilah kalau ngobrol dengan perempuan nih, bagi perempuannya, bagi laki-laki, ketika mau ngobrol dengan istrinya, jangan dipakai ini logika, tapi pakai perasaan. Jadi saya rasa bagusnya kita minum ini daripada kita makan bugis dulu. Jadi diawali dengan saya rasa, perasaanlah yang didahulukan. Tapi bagi ibu-ibu yang mau ngobrol dengan ayahnya, dengan suaminya, maka yang didahulukan adalah logika. Saya pikir bagus dulu makan bugis daripada minum kopi. Itu. Jadi saya rasa, bukan saya. Kalau dengan istri mah saya rasa, bukan saya pikir. Mau asup dari ini tempat jalan, dari jalanan. Istri mah gitu. Dan ini yang laki-laki mah realistis ya. Istri mah baper. Istri mah pragmatis. Bagus pragmatis telin goreng. Itu Pak. Maka disitulah kita akan saling memahami antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nikmatnya, maka Allah berkatakan, nisaukum harthul lakum fa'tu harsakum annasitum. Perempuan itu adalah ladang dan kebun bagi kamu. Datangilah ladang-ladang itu di tempat manapun kamu mau. Gitu. Tempat kebun kan sejuk, pitunuhun. Alah. Tapi lamun pamajikanana gede amat, kaudat, tentunya kaudat, kalaka ngomong wae nu teu pala hugum bisa eta mah lain kebon, leuweun, kebon binatang eta mah kan gitu. Tidak ada yang jago ya dalam rumah tangga. Maka disinilah seni memahami, seni memahami, laki-laki memahami perempuan, perempuan memahami laki-laki, dari penciptaan saja sudah beda Pak. Gitu. Maka kalau cegaya nitah ke laki-laki itu tadi satu, gak lebih dari satu perintah. Yang kedua, jangan pernah berkedip sebelum dia berangkat. Bapak ketika dia pegang HP, bapak toel lah geus resot HP-na. Bapak enjing pangyanakeun anu. Saku ngajawab heueuh hungkul ulah ka ini. Ya, siap geus kieu kakak ini bae ngebandingkeun HP-na gitu. Itulah letak memahami seorang laki-laki dan memahami seorang perempuan. Ini ilmu metodologis, ilmu cara yang kadang-kala ketika tidak paham ini kemudian muncullah persoalan-persoalan rumah tangga yang seharusnya tidak muncul. Maka situ Pak. Ilmu yang ini bisa diterapkan oleh semua orang yang berumah tangga. Bisa diterapkan oleh semua orang yang berumah tangga ataupun yang belum. Bisa jadi Pak memahami perempuan kayak gitu. Biar mendapatkan pasangan. Biar mendapatkan pasangan. Karena gini, perempuan itu lemahnya di visual. Di audio. Di telinga. Sedangkan laki-laki lemahnya di visual. Buktina, laki mah ketika mau nikah yang gelis we. Bener. Dia lemahnya di visual. Tapi perempuan ketika dia menikah bukan lagi visual, tapi gimana nih ngomongnya, gimana nih ngajinya, pidatona halus, orasinya halus, ngajinya halus, dia sehingga dia jatuh cintanya oleh pendengaran pertama, bukan pandangan pertama. Kalau laki-laki oleh pandangan. Maka disinilah ketika
istri Pak Dian mau bertemu dengan bapak itu berdandanlah sebaik mungkin gitu, karena di sini titik lemah kita gitu. Kalau ketika Pak Dian mau merayu istri itu gak usah pakai wangi-wangian, gak usah. Cukup dengan bahasa-bahasa yang indah. Wih, romantis ya. Matahariku, bidadariku, pujaan hatiku. Tapi kan gitu. Jadi gitu kan. tidak lebay ya. Enggak lebay. Karena cinta itu harus diungkapkan, Pak. Berapa kali Bapak terakhir kali nyebutkan love you ke istri nggak? Terakhir kali. Gilanya sebetulnya. Padahal Allah yang Allah itu maha cinta, yang Allah itu maha tahu perasaan kita, rasa cinta kita ke Allah harus diungkapkan lewat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bukankah itu cinta yang diungkapkan? Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih maha penyayang. Bukankah itu kasih sayang yang diucapkan? Sekalipun dia tahu bahwa kita mencintainya, maka cinta itu harus diungkapkan, kasih itu harus diungkapkan. Neng, aduh, beki dia neng beki berbobot. Kayak oke dia neng beki gelis. Luar biasa. Wih, bidadari ke mana ya? Aduh. Luar biasa. Berjuta bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Berjuta wanita cantik hanya satu yang aku cinta. Karena ya pun misalnya. Maka di situ letak bahasa kita ke laki-laki ke perempuan itu sampai situlah kadang-kadang istri itu atau perempuan itu terluka perasaannya oleh lisan kita. Iya, padahal kita nggak niat loh untuk menyakiti dia. Perasaan terus benar gitu dia dari itu. Rasa perasaannya sudah benar. Tapi kadang-kala karena dia titik lemahnya di telinga, saya kemudian yang terdengar, yang tersapi oleh perasaannya beda gitu, Pak. Pas itulah saling memahami kelemahan kita, jadi lebih lembut ke dia, ke istri pun jadi berpenampilan aduhai di depan suaminya. Itu komunikasi sederhana lah kayak gitu, Pak. Maka ketika bapak gitu kan, ketika bapak pulang ke rumah gak usah dulu ngobrol masalah yang lain-lain lah. Kayak Ummu Sulaim tadi, sediain dulu kopi, sediain dulu bugis. Yo, nanti beli bugisnya di Pak Iqbal. Sediain dulu bugis ini rasanya seperti Anda menjadi Batman. Iya. Dimakan dulu, tenang dulu. Ketika dia sudah tenang, lalu diajak ngobrol. Nah, yang terakhir dari saya nih, ketika komunikasi itu perhatikan waktu-waktu yang tepat, Pak. Waktu yang tepat. Ketika seorang perempuan mau memberikan informasi, nasihat ke suami, pilihlah waktu-waktu yang tepat. Mohon maaf nih, jomblo tidak ajak ngomongnya, tidak ngomong. Waktu yang tepat salah satunya bagi seorang suami ketika dia rileks. Kapan waktu rileks? Adalah ketika sudah berhubungan suami istri. Rileks bisa. Bapak anjing ngejong jajan emasnya, gitu. Kan itulah satunya. Yang kedua, waktu rileks itu ketika bangun subuh dia fresh. Yang ketiga, ketika dia menjelang tidur, Pak, anjing urang jajan. Nah, itulah waktu-waktu yang paling menyerap bagi seorang laki-laki. Ketika dia sedang fokus, dia banyak pekerjaan, banyak pikiran, sebanyak apapun kita ngomong, perempuan ngomong ke telinga kita, itu kan mempan, Pak. Iya. Karena bukan berarti dia tidak mendengar, sekali lagi. Karena fokus dia sangat fokus gitu. Kayak tadi kan korpus kolosumnya tipis. Bukan berarti suami kita wah cuek, bukan. Tapi waktunya nggak tepat. Coba kalau waktu-waktu tepat gitu, dia sedang rileks, pasti dia mendengarkan. Nah, kalau perempuan, Pak, waktu yang tepatnya itu ketika dia sedang bahagia. Bapak, istri sedang bahagia, Neng, bade nyandung ya, ada izinan, maka ada izinan. Jadi kalau disenangkan lah. Senangkan lah. Kan obat yang paling mujarab bagi perempuan ketika dia mau sedang sedih, mau sedang banyak masalah, satu, Pak. Apa? Balanya. Iya benar. Cok, ibu mana maupun obatnya satu. Wih, balanya. Pokoknya mah jajanan lah pay-payan gitunya. Kan 1 juta seepkeun omat. Wah, jig bageur ka urang teh bakal gitu. Nah, situlah kelemahan wanita. Kuncinya hiji ulah beja-beja. Kuncinya hiji bagi suami istri apa? Balanya. Iya.
Kieu ceutik tong bawa ka dokter balanya. Jag sebenarnya. Iya, benar seperti itu. Gitu. Gitulah Pak kira-kira. Subhanallahnya. Luar biasa Pak Dian, terima kasih nih udah hadir sini nih. Hatur nuhun. Sama-sama. Terima kasih pisan ilmuna ieu masih keneh belajar abi teh nya dina rumah tangga teh. Ku ayana dongkap ka dieu datangnya saya ke sini menambahkan ilmu untuk saya. Saya juga terima kasih udah datang ke sini malam-malam dari Ciroyom, ninggalin itunya pemuda-pemuda galonnya di situ. Pemuda galau ya di situ di sudah dipersiapkan. Wih, luar biasa. Ente adalah salah satu guru terbaik saya. Meskipun tanpa teks dan kata. Subhanallah. Karena ada nilai yang selalu tumbuh di hati jiwa saya. Dongkap pokoknya. Kerja keras. Pilih abdi engke ka dieu deui dongkap. Siap. Gak banyak galau nih dia sebenarnya. Yang mungkin sudah batul. Iya, sponsor setia lah. Subhanallah. Teman saya nih. Iya. Yang biasa sedang mencari pasangan dan sesuap nafsu. Nasi. UMKM-nya. Ya, UMKM. Jadi kita saling memajukan. Gak hanya teman saya, bagi teman-teman Padian mungkin yang mau ya free saya ngomong sini free, gak ada timbal balik buat kita apapun. Kita cuma mau memajukan teman-teman kita, saling memajukan saja. Karena sudah saatnya kita saling berkolaborasi dalam kebaikan. Siap. Nanti saya informasikan yang lain. Saya kira demikian ya. Terima kasih untuk namunya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di lain sesi, di lain kesempatan. Berkah selalu keluarganya, sehat, saling paham, saling mengerti tentang keluarganya, saling memahami single tasking dan multitasking, corpus callosum tadi, bahasa yang tadi, waktu yang tepat untuk ngomong. Itu kira-kira. Siap. Terima kasih. Terima kasih.